Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Farhan. Saya dari Prodi Manajemen 1B SIE Latifah Mubarakiyah dengan nomor NIM 2101084. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis dalam konteks global. Di dalam bisnis dalam konteks global, yang pertama ada definisi bisnis global, yang kedua faktor pendorong bisnis global, yang ketiga teori bisnis global, yang keempat mengukur perdagangan global, yang kelima hambatan bisnis global, dan yang keenam kesimpulan. Oke, sekarang masuk ke poin yang pertama. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, dari kata busi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Sedangkan global secara historis berasal dari bahasa Inggris, yaitu globe, yakni dunia yang dapat diartikan mendunia. Jadi, definisi bisnis global ialah kegiatan ekspor impor barang dan jasa oleh dua negara atau lebih. Bisnis global terdiri dari transaksi yang dirancang dan dilaksanakan di perbatasan nasional untuk memuaskan tujuan individu, perusahaan, dan organisasi. Transaksi ini mengambil berbagai bentuk yang saling sering terkait. Sekarang lanjut ke poin kedua, yaitu faktor-faktor pendorong bisnis global. Pada dasarnya, suatu negara memiliki kebutuhan dalam negeri yang harus dipenuhi. Namun, permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara adalah kebutuhan dalam negeri yang tidak terbatas, sedangkan kemampuan produksi dan sumber daya negara yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga negara membutuhkan bantuan dari negara lain yang tersalurkan melalui bisnis global. Dengan demikian, ada beberapa hal yang mendorong agar terciptanya bisnis global, yaitu yang pertama, keterbatasan produksi maupun sumber daya suatu negara. Yang kedua, keterbatasan teknologi yang dimiliki suatu negara. Yang ketiga, pertimbangan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Yang keempat, cita-cita go internasional bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, keterbatasan produksi maupun sumber daya suatu negara. Indonesia merupakan negara agraris. Namun pada sektor pertanian, dari produksi beras, Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan beras masyarakatnya, sehingga Indonesia masih mengimpor beras dari Thailand dan beberapa negara lainnya. Yang kedua, keterbatasan teknologi yang dimiliki suatu negara. Negara-negara yang sedang berkembang umumnya masih memiliki sejumlah permasalahan dalam produksi barang guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah teknologi yang masih rendah. Yang ketiga, pertimbangan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Di dalam sebuah usaha bisnis, keefisienan produksi sangat dipertimbangkan, baik itu efisien waktu dan modal, sangat diperhitungkan. Yang keempat, cita-cita go internasional bagi sebuah perusahaan. Dalam dunia perdagangan, go internasional adalah cita-cita bagi setiap perusahaan. Dengan go internasional, maka produk-produk mereka dapat terkenal di seluruh negara dan secara otomatis konsumen mereka menjadi lebih besar dengan profit yang tinggi. Lanjut ke poin ketiga, yaitu teori-teori dalam bisnis global. Perdagangan global melibatkan pertukaran barang dan jasa lintas batas nasional. Akan tetapi, pertukaran antar negara melibatkan lebih dari barang dan jasa. Negara-negara juga mempertukarkan seni, olahraga, peristiwa kultural, kemajuan medis, penjelajahan luar angkasa, dan tenaga kerja. Teori keunggulan komparatif yang dinyatakan pada awal abad ke-19 oleh ahli ekonomi Inggris yaitu David Ricardo merupakan prinsip pedoman yang mendukung ekonomi bebas, dan inilah beberapa teori menurut David Ricardo.
Yang pertama, ada teori keunggulan komparatif atau comparative advantage theory, menyatakan bahwa sebuah negara harus menjual produk yang dapat diproduksinya secara paling efektif dan efisien kepada negara lain, dan membeli produk dari negara lain dengan efektivitas dan efisiensi yang sama. Contohnya, Amerika Serikat mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi barang dan jasa, seperti peranti lunak dan jasa teknik. Akan tetapi sebaliknya, Amerika Serikat kekurangan dalam hal pertanian kopi dan membuat sepatu, sehingga sebagian besar Amerika Serikat mengimpor dari negara-negara lain. Sekarang teori yang kedua, yaitu teori keunggulan absolut atau absolute advantage, menyatakan bahwa jika negara tersebut mempunyai monopoli dalam memproduksi suatu produk tertentu ataupun mampu memproduksinya secara lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Misalnya Afrika Selatan pernah mempunyai keunggulan absolut dalam produksi berlian. Sekarang ini hanya terdapat sangat sedikit contoh keunggulan absolut dalam pasar global. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu mengukur perdagangan global. Dalam mengukur perdagangan global, negara mengikuti dua indikator kunci, neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang pertama, neraca perdagangan atau balance of trade adalah total nilai ekspor sebuah negara dibandingkan negara impornya yang diukur selama periode waktu tertentu. Neraca perdagangan yang menguntungkan disebut surplus perdagangan, terjadi apabila nilai ekspor sebuah negara melampaui impornya. Neraca perdagangan yang tidak menguntungkan disebut defisit perdagangan, terjadi ketika nilai impor sebuah negara melampaui nilai ekspornya. Yang kedua, neraca pembayaran atau balance of payment adalah perbedaan antara uang yang masuk ke dalam sebuah negara dari ekspor dan uang yang keluar dari negara tersebut untuk impor, ditambah uang yang mengalir masuk atau keluar sebuah negara dari faktor-faktor lainnya seperti pariwisata, bantuan asing, pengeluaran militer, dan investasi. Tujuannya adalah untuk selalu membuat lebihnya uang mengalir masuk ke dalam sebuah negara dibandingkan uang yang keluar dari negara tersebut. Dengan memahami beberapa indikator tersebut, kita sudah bisa mengukur perdagangan global. Apabila nilai ekspor lebih tinggi daripada impor, maka negara akan surplus perdagangan. Tapi ketika nilai ekspornya anjlok dibandingkan nilai impornya, maka negara mengalami defisit perdagangan. Jika defisit perdagangan terus-menerus terjadi, maka suatu negara akan mengalami depresiasi mata uang dibandingkan dolar yang menjadi alat tukar perdagangan dunia. Sekarang masuk ke poin kelima, yaitu hambatan bisnis global. Pada dasarnya, untuk berhasil dalam bisnis apapun membutuhkan usaha. Sayangnya rintangannya lebih tinggi dan kompleks dalam pasar global. Hal ini khususnya benar dalam berurusan dengan perbedaan sosial kultural, kekuatan ekonomi dan finansial, legalitas dan regulasi, dan kekuatan fisik dan lingkungan. Untuk bentuk hambatan perdagangan bisnis global, antara lain, yang pertama, sosial kultur. Kata kultur merujuk pada seperangkat nilai keyakinan, aturan, dan institusi yang dipegang oleh kelompok tertentu. Kultur dapat meliputi struktural sosial, agama, kelakuan dan kebiasaan nilai, dan sikap bahasa, dan komunikasi personal. Jika kita berharap untuk terlibat dalam perdagangan global, penting untuk menyadari perbedaan kultural antar negara. Selanjutnya, ekonomi dan finansial. Kondisi ekonomi dalam suatu negara sangat menentukan kestabilan bisnis global. Misalnya, nilai tukar mata uang yang mempengaruhi kestabilan perekonomian negara. Jika perekonomian negara melemah, maka otomatis nilai tukar mata uang sebuah negara akan jatuh. Dan ini justru akan menghambat pertumbuhan ekspor. Selanjutnya, kekuatan hukum dan regulasi. Dalam ekonomi manapun, tingkah laku dan arah bisnis terikat kuat pada lingkungan hukum dan regulasi. Masuk ke poin akhir, yaitu kesimpulan bisnis global. Bisnis global adalah kegiatan perdagangan berupa ekspor dan impor antar dua negara atau lebih. Terciptanya bisnis global dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan produksi maupun sumber daya suatu negara, keterbatasan teknologi yang dimiliki suatu negara. Ada pertimbangan efisiensi dalam memproduksi suatu barang, dan adanya cita-cita go internasional bagi sebuah perusahaan. Di dalam ekonomi, bisnis global memiliki teori-teori yang menjadi tolak ukur dalam melihat atau memahami keunggulan dan potensi negara, yaitu teori keunggulan komparatif atau comparative advantage dan teori keunggulan absolut atau absolute advantage. Dalam hal mengukur perdagangan internasional, kita bisa melihat dari dua neraca, yaitu neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
balance of payment, dan balance of trade. Dan di dalam perdagangan global memiliki beberapa hambatan yang harus diantisipasi bagi para produsen. Di antaranya sosial, kultural, ekonomi dan finansial, dan kekuatan lingkungan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.